mengenang Sultan Daulat Sambo yang berjuluk Singa Tano Singkil. Sultan Daulat adalah salah satu nama raja yang tersohor di bumi kota Simsalam. Bahkan, Sultan Daulat resmi dinobatkan sebagai pahlawan daerah, juga ditabalkan menjadi nama salah satu kecamatan di kota Simsalam. Pada tahun 1940, seluruh Tano Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dan Pemko Simsalam sudah jatuh ke tangan Belanda. Seluruh kerajaan kecil, baik yang berada di sepanjang Lai Cenendang seperti Kerajaan Tanjung Mas, Selatong, Seping, dan lainnya, maupun yang berada di sepanjang Lai Suraya seperti Kerajaan Tualang, Binanga, Pasir Belo, Kota Baharu, dan lainnya sudah tunduk kepada Belanda. Hanya satu kerajaan yang tidak tunduk kepada penjajah Belanda, yaitu Kerajaan Batu-Batu yang dipimpin oleh Sultan Daulat Sambo. Sultan Daulat Sambo adalah kawan akrab Raja Tanah Batak Sisingamaraja. Sang Raja Batak pernah berkunjung ke Kerajaan Batu-Batu, begitu pula sebaliknya. Sultan Daulat tetap bersikukuh melawan penjajahan Belanda dan tidak mau tunduk seperti raja-raja lain sekitarnya. Sejak kecil, Raja Batu-Batu ini telah belajar ilmu siasat perang kepada ayahnya, Sultan Bagindo Sambo. Nama asli Sultan Bagindo Sambo adalah Raja Sarah Sambo. Selain ahli ilmu siasat perang, Sultan Daulat juga ahli silat, kebal, dan megegoh. Memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Sebelum bertolak pulang dari kunjungan persahabatan ke Bakara, Raja Sisingamaraja sempat mengingatkan bahwa Belanda pasti menyerang Kerajaan Batu-Batu kalau Sultan Daulat Sambo tidak tunduk kepada mereka. Justru itu, sahabat dekatnya itu menyarankan agar sepulang dari kunjungannya ini segera membangun benteng pertahanan. Sultan Daulat pun membangun benteng dengan bantuan tenaga ahli dari Kerajaan Aceh Darussalam. Benteng tersebut dibuat dengan bahan baku kayu berbentuk persegi 4 dan pintu darurat dibuat di setiap sudut benteng. Di tengah-tengahnya berdiri istana raja berbentuk rumah adat untuk melindungi dari serangan musuh. Maka benteng tersebut dilengkapi dengan meriam yang pelurunya terbuat dari besi yang buatan pandai besi kerajaan. Luas benteng tersebut melingkupi Kampung Namubuaya, Jambi, Pulau Belen, dan Pulau Kedap. Berbagai bujuk rayu dilancarkan untuk meluluhkan hati Sultan Daulat agar mau takluk dan bekerja sama dengan Belanda. Namun, sang Sultan tetap teguh pendirian. Akhirnya, Belanda mengutus Raja Binanga untuk memberikan ancaman kepada penguasa Batu-Batu itu, bahwa bila Sultan Daulat Sambo tidak juga menyerah, maka Belanda akan menyerang. Sebagai tanda ancaman, Raja Binanga mengirim satu muk biji harum atau biji bayam, yang maksudnya bahwa bila tidak menyerah kepada Belanda, Kerajaan Batu-Batu akan diserang dengan membawa tentara yang banyak. Mereka yakin ancaman itu pasti membuat Kerajaan Batu-Batu gentar. Namun ternyata ancaman Belanda melalui Raja Binanga itu sedikit pun tidak membuat ciut nyali raja dan rakyat Batu-Batu. Sang Sultan malah mengirim kembali kepada Raja Binanga 6 muk biji yang sama. Maksudnya 6 kali lipat pun banyak tentara Belanda itu, Kerajaan Batu-Batu siap menghadapinya. Akhirnya pada tahun 1901, Belanda pun mulai berencana melancarkan serangan ke Kerajaan Batu-Batu. Setelah mendapat persetujuan dari Kota Raja, maka pemerintah Belanda di kota Singkil mulai mempersiapkan keperluan perang berupa logistik, senjata dan mesiu, serta serdadu khusus yang terkenal dengan nama Marsose, serta alat transportasi berupa bungki belen sampan besar. Berangkatlah serdadu Belanda dengan dipandu oleh orang-orang pribumi yang telah memihak kepada mereka. Mereka terus mendayung di Lai Suraya menuju hulu sungai, kemudian belok ke Lai Batu-Batu. Kedatangan musuh itu sebenarnya telah tercium oleh pasukan Batu-Batu. Mereka membuat jebakan dengan cara memotong pohon, namun tidak sampai menebang putus pohonnya. Beberapa pohon besar di sekitar Lai Batu-Batu. Ketika laskar Belanda melintas di Lai Batu-Batu, pohon-pohon besar itu pun ditumbangkan menimpa pohon-pohon kecil dan mengenai laskar Belanda tersebut. Seluruh pasukan Belanda mati tenggelam. Penyerangan Belanda untuk menaklukkan Kerajaan Batu-Batu kali pertama ini gagal total dan menelan kerugian yang amat banyak.